Ini adalah lensa autofocus terbaru kepunyaannya TT Artisan dengan fokal yang 75 mm f2. Untuk detail pembahasannya, langsung aja kita masuk ke videonya. Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Saya Dika Nugraha, saya seorang wedding photographer, dan di video kali ini saya kedatangan lensa dari TT Artisan dengan fokal yang 75 mm dengan aperture f2. Ini adalah lensa yang udah saya tunggu-tunggu dan mungkin kalian yang follow saya juga udah gregetan, Bang, mana nih video review lensanya? Kok nggak tayang-tayang gitu ya? Jadi disclaimer dulu, saya tuh udah dapet lensa ini cukup lama sebenarnya ya. Jadi lensa ini tuh kan keluar beberapa bulan yang lalu, dua bulan yang lalu kalau nggak salah. Begitu pertama kali launching itu saya udah dikabarin kalau saya dapat satu lensa untuk di-review. Nah, jadi setelah seminggu, beberapa hari setelah peluncuran itu saya udah pegang lensanya, udah dikirimin ke saya dan saya udah terima. Tapi ada sedikit problem yang membuat saya harus ngembalin lensanya, ya, dan diganti sama lensa yang baru. Dan ini baru aja datang beberapa hari yang lalu, makanya video ini baru saya bikin sekarang ya. Jadi saya akan cerita bagaimana pengalaman saya, lebih tepatnya user experience menggunakan lensa dari TT Artisan dengan fokal yang 75 mm f2 ini. Dan ini akan menjadi video yang menyenangkan karena saya akan nampilkan beberapa footage dengan menggunakan kamera saya. Ada yang pakai Sony A72, ada yang pakai Sony A73, dan ada yang pakai Sony A6400. By the way, ini lensa dengan fokal yang 75 mm ini mountingnya itu A-mount, jadi ini adalah untuk Sony. Nah, ngomongin tentang fokal yang 75 mm, TT Artisan itu nggak cuma ngeluarin yang versi autofocus aja, tetapi ada yang swirly bokeh tuh yang 75 mm f1.5. Itu saya tertarik banget tuh sama yang itu. Cuman mungkin nanti ya kita bakal coba review yang lensa itu kalau kita dapat kesempatan untuk reviewnya. By the way, saya juga pengen terima kasih untuk Denka Pratama Indonesia yang tentunya udah mensupport video kali ini dengan mengirimkan lensa ini. Jadi buat kalian yang pengen beli lensa ini, nanti kalian bisa cek di description box karena saya udah cantumin link pembeliannya. Oke, kita akan mulai dari build quality. Build quality lensa ini bukan lensa plastik, bahannya udah metal, jadi ini udah compact banget. Enak banget ya. Jadi ini adalah salah satu poin plus pertama begitu saya pegang lensa ini. Kemudian saya suka banget sama hoodnya ya. Hoodnya itu gede ya. Tuh lihat, hoodnya tuh gede. Jadi nggak cuma kembang biasa. Ini lumayan maju gitu. Jadi lumayan bisa ngefilter cahaya-cahaya yang masuk gitu. Jadi ini hoodnya saya suka gede banget. Nah, yang saya suka lagi dari lensa ini adalah dia itu ya, tutup belakangnya, cap belakangnya itu udah ada nih USB Type-C di sini ya, udah ada USB Type-C, dan ini tuh buat update firmware-nya. Jadi ini jadi salah satu yang diunggulkan sama TT Artisan saat ini ya. Terus kalau ngomongin tentang F-nya ya, aperture-nya, nah dia itu F-nya kan 2 dan itu bisa kita atur secara manual. Jadi kalian bisa geser manual seperti ini dan bisa F-nya, aperture-nya tuh diatur secara auto karena udah ada autonya juga. Jadi ini keren banget ya. Aperture-nya bisa manual dan bisa auto. Jadi ini kombinasi lensa manual dan lensa auto. Nah, itu dia. Itu secara build quality ya. Kemudian secara hasil, saya bisa bilang kalian harus punya lensa ini. Ini harus punya. Kalian harus punya. Setelah punya lensa ini, lensa autofocus saya yang 50 mm tuh mau saya jual akhirnya. Karena kayaknya saya nggak pakai lagi deh. Karena saya udah punya 50 mm TT Artisan yang yang lensa tiltnya yang manual, itu saya suka banget lensa itu. Jadi saya jarang pakai lensa autofocus yang 50 mm. Dan sekarang saya punya 75 mm yang vokalnya menurut saya itu udah paling pas ya. Menurut saya tuh vokalnya 75 mm di kamera-kamera bersensor full frame itu udah paling pas. Karena kalau 85 mm itu menurut saya terlalu zoom banget. 50 mm ya masih agak lebaran sedikit, buat framing enak sih. 35 masih wide banget. Nah, buat potret menurut saya yang paling pas sih 75 mm. Karena enak banget ya, secara komposisi itu enak banget. Dan vokal yang 75 mm itu nggak banyak merek-merek lensa yang ngeluarin versi seperti 75 mm ya. Karena biasanya itu lensa 75 mm itu datang dari, pertama kali setahu saya tuh dari Leica 75 mm. Nah, akhirnya tuh diikutin lah sama brand-brand yang lain. Dan akhirnya tuh sekarang TT Artisan ngeluarin lensa ini.
Wah, kalau bicara tentang hasilnya oke banget menurut saya. Kemudian secara chromatic aberration juga oke ya. Nggak apa ya, bisa dibilang tuh minim CA. Kemudian juga untuk secara warnanya juga enak, kekentalan warnanya bagus. Dan yang paling saya suka adalah, dan ini juga testimonial dari teman saya seorang videografer. Begitu dia pakai di mode video, itu benar sih. Autofocusnya bagus banget. Kemudian transisi trackingnya, autofocus trackingnya bagus banget. Fast trackingnya juga bagus banget. Jadi kayak ketika kita maju mundur cepet gitu tuh smooth banget gitu. Dapat nangkepnya cepet gitu. Nah itu menurut saya poin plus ya. Buat dipakai video kalian, videografer coba dipakai lensa ini. Saya nggak bohongan ya. Dan selain itu ya untuk autofocusnya bagus gitu. Cepat, akurat, dan tajam udah pasti. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Wishlist kalian udah harus nambah di tahun ini. Karena ini satu-satunya lensa 75 mm setahu saya yang autofocus. Dan harganya terjangkau banget. Harganya terjangkau banget. Ini worth it banget untuk kalian punya ya. Langsung aja beli. Jujur ini di luar ekspektasi saya karena ya setahu saya tuh TT Artisan ya terkenal dengan lensa manualnya yang oke-oke. Tapi sekarang mereka bikin sebuah gebrakan dengan membuat lensa autofocus dan ini bagus banget ya. Kayak segitu aja deh video ini, nggak usah panjang-panjang. Kalian juga udah lihat beberapa sampel foto dan video yang udah saya tampilin tadi. Ya kalau masih kurang saya tampilin di akhir video nanti ya. Segitu aja video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Nika Nugraha. Wassalam dan sampai jumpa.